Kondo-san. Pada zaman dahulu kala, ada seorang gadis bernama Rapunzel yang tinggal di sebuah kota kecil. Dia memiliki rambut pirang panjang dan senyuman yang indah. Semua orang yang bertemu dengannya akan menyukainya. Rapunzel adalah seorang aktris yang hebat. Dia akan tampil di pertunjukan teater lokal bersama temannya Ephelia. Rapunzel sangat berbakat dan kreatif. Dia pun menjadi aktris favorit di kota. Ephelia merasa iri, tapi dia tidak memperlihatkannya. Di suatu malam di musim panas, pusat kota dipenuhi orang-orang yang ingin melihat penampilan Rapunzel. Rapunzel bukan hanya hebat memainkan perannya, tapi dia juga sangat memikat. Semua orang menyaksikan dengan penuh perhatian. Malam itu, seorang sutradara film terkenal hadir di antara para penonton. Dia sudah mendengar tentang bakat yang dimiliki Rapunzel, maka dia datang untuk melihatnya. Di akhir pertunjukan, sang sutradara datang ke belakang panggung. Ephelia langsung mengenalinya dan dia pun langsung menghampirinya. Selamat malam. Apa yang dilakukan sutradara terkenal sepertimu datang ke kota kami? Aku ingin memberi selamat kepada Rapunzel atas penampilannya yang luar biasa. Tidak perlu. Dia hanya aktris biasa yang berpura-pura bisa akting. Jika kau mencari aktris sungguhan, nah, orang itu berdiri tepat di hadapanmu. Hanya orang buta yang tidak bisa melihat kalau Rapunzel itu artis yang hebat. Aku ingin menawarkannya peran di film terbaruku. Sekarang, aku permisi. Ephelia merasa sangat iri. Dia pikir dialah aktris yang lebih baik dibandingkan Rapunzel. Tapi buktinya ada di reaksi orang-orang. Dan itu membuatnya sangat kesal. Selamat Rapunzel, kau benar-benar sangat hebat. Aku tidak ingin kau jadi gugup di penampilanmu tadi. Aku merasa sangat terhormat kau ingin melihat penampilanku. Aku sedang menyutradarai film baru. Apakah kau ingin ikut bagian di dalamnya? Rapunzel hampir pingsan saat mendengar tawaran itu. Wow, itu berita bagus. Kami sangat bangga kepadamu, Rapunzel. Kau akan membuat kota kita terkenal saat kau main di film itu. Sementara kau pergi, Ephelia bisa menggantikan peranmu. Rapunzel menerima tawaran sutradara itu. Semua orang merasa bangga padanya saat dia melatih perannya sebelum dia berangkat syuting ke kota. Kecuali satu orang. Aku akan melakukan segalanya untuk mencegahmu tampil di film itu, Rapunzel. Hari keberangkatannya pun sudah tiba. Aku akan merindukan kalian semua. Seandainya Ephelia juga ada di sini, supaya aku bisa pamit dengannya. Kemana perginya dia? Di saat itu, Ephelia sedang merencanakan sesuatu yang jahat seperti biasa. Mereka menunggu dan menunggu. Tapi bis jemputannya tidak datang juga. Rapunzel mulai merasa gelisah. Jika bisnya tidak datang tepat waktu, aku bisa ketinggalan pesawat. Tiba-tiba mereka mendengar suara mesin. Bis jemputannya akhirnya pun datang. Maaf, aku datang terlambat. Ada banyak paku bertebaran di jalan dan aku harus mengganti 4 ban yang kempes. Apakah kita bisa tiba di bandara tepat waktu?
Kau tidak usah khawatir. Kalau perlu, aku akan meminta pesawatnya untuk menunggu sampai bintang kita datang. Rapunzel naik ke dalam bis dan mereka langsung berangkat. Rapunzel hampir saja ketinggalan pesawat ke Hollywood. Di atas pesawat, dia mempelajari perannya. Akhirnya Rapunzel tiba di Hollywood. Dia sangat terkesima melihat toko-toko mewah di Rodeo Drive, rumah-rumah mewah di Beverly Hills. Kemudian mobil-mobil mahal dan TCL Chinese Theater yang terkenal di Hollywood Walk of Fame yang bersejarah, di mana nama-nama para bintang besar dicetak di atas bintang emas. Rapunzel, kau datang? Iya, aku hampir terlambat naik pesawat, tapi aku sudah ada di sini. Banyak yang harus kita lakukan. Kita harus mulai sekarang juga. Rapunzel dan sang sutradara bekerja berjam-jam. Mereka akan mulai pagi-pagi sekali dan selesai di malam hari. Hari pun berlalu. Rapunzel menerima pujian dan rasa hormat berkat disiplin, bakat, dan kecintaannya kepada dunia akting. Tapi dia merindukan kota dan teman-temannya. Mereka menyelesaikan filmnya dan beberapa bulan kemudian filmnya mendapat sambutan yang baik. Tiba-tiba Rapunzel menjadi bintang film dunia. Aku sangat merindukan kotaku. Izinkan aku pulang untuk beberapa hari. Aku mengerti, Rapunzel, tapi itu tidak mungkin. Semua orang ingin bertemu denganmu. Kau sudah menerima beberapa tawaran film. Banyak sekali yang harus kita lakukan. Aku rindu rumah. Aku rindu semua orang. Sabar, Rapunzel. Setelah kita menyelesaikan beberapa film. Sementara itu, Emilia sudah tidak lagi merasa tertarik dengan dunia teater. Kondisi gedung teater pun sangat menyedihkan. Rapunzel membaca email untuk mendengar kabar terbaru dari kotanya. Dia merasa sangat sedih dengan berita ini. Suatu hari, seorang pria datang ke kota. Dia melihat gedung teater yang sudah rusak. Dia tahu dia masih bisa menjual beberapa bagian dengan harga yang bagus. Halo, apa kau tahu siapa pemilik bangunan itu? Itu milik pemerintah, tapi Rapunzel yang bertanggung jawab. Bintang film terkenal itu, Rapunzel. Iya, dialah orangnya. Apa dia ada di sini? Tidak, tapi Emilia yang bertanggung jawab selama Rapunzel pergi. Di mana aku bisa menemukannya? Kau bisa menemuinya di kafe di depan sana. Dia pasti sedang main kartu dan ngobrol dengan teman-temannya sepanjang hari. Dengan semangat, penjual barang bekas itu pergi ke kafe. Permisi, aku mencari Emilia. Aku Emilia. Kau mau apa? Aku ingin membeli gedung teater itu. Dan aku bersedia membayarmu dalam jumlah besar. Uang dalam jumlah besar? Kau hanya perlu mengatakan iya. Biar aku yang urus sisanya. Kalau begitu, aku setuju. Keesokan harinya, penjual barang bekas itu mulai membongkar panggung. Warga kota tidak percaya apa yang mereka lihat dan langsung menghampiri penjual itu. Kenapa kau membongkar panggung kami?
Panggung? Kau sebut rongsokan ini panggung? Rongsokan atau bukan, kau sudah merusak bangunan negara. Siapa yang memberimu izin? Aku sudah beli tempat ini dari Evilia. Sana bicara saja padanya. Anggota Dewan Kota langsung pergi menemui Evilia. Evilia sedang bergosip dengan teman-temannya, tertawa dan bersenang-senang seperti biasanya. Evilia, apa-apaan ini? Siapa yang bilang kau boleh menjual properti milik negara? Siapa yang memberimu hak? Sepertinya kau sudah lupa. Rapunzel memberiku kuasa saat dia pergi. Dia hanya memberimu kuasa untuk pertunjukan. Kau menghancurkan teater kita. Hubungi pria itu dan batalkan itu semua. Maaf, Wali Kota. Perjanjian tidak bisa dibatalkan. Dia sudah memberiku uang yang banyak. Dengan uang itu, aku akan membangun pusat perbelanjaan di kota. Semua orang akan merasa senang. Kau boleh berterima kasih kepada aku nanti. Wali kota mengumpulkan semua orang di kota untuk memberitahu mereka tentang situasi ini. Wali kota menghubungi Rapunzel dan memberitahunya tentang masalah ini. Dia tidak ingin mengecewakan teman-temannya. Dia sudah memikirkan tentang ini dan memutuskan bicara dengan sang sutradara. Teman-temanku membutuhkanku, aku harus pergi. Kukira kita sudah membicarakan masalah ini, Rapunzel. Iya, tapi ini darurat dan aku harus pergi. Kau akan membuang ketenaran dan kekayaanmu untuk bisa kembali ke kota kecil itu. Kota kecil itu adalah rumahku. Lokasi film adalah rumahmu. Kau tidak bisa berhenti begitu saja. Begitu jadinya. Sementara itu, si penjual barang bekas datang membawa bola besi besar dan bulldozer untuk menghancurkan gedung teater itu. Bagaimanapun caranya kita harus hentikan menghancurkan gedung itu. Bagaimana? Sepertinya aku tahu caranya. Seluruh warga kota bergandengan tangan dan membentuk lingkaran mengelilingi gedung teater. Evilia dan penjual itu sangat terkejut. Apa yang kalian lakukan? Tidak ada gunanya melawan. Biarkan kami menyelesaikan pekerjaan kami. Tidak! Kota ini akan memiliki pusat perbelanjaan yang bagus. Jangan keras kepala begitu. Kami menginginkan gedung teater, bukannya pusat perbelanjaan. Kami tidak akan minggir. Tepat di saat itu, sebuah limosin berhenti di depan gedung teater. Rambut emas panjang menjuntai ke bawah. Kemudian, Rapunzel keluar dari limosin itu. Dia tampak lebih cantik dari biasanya. Dia mengayunkan sebuah koper dan melemparnya ke arah penjual barang bekas itu. Aku memberimu uang 2 kali lebih banyak dari yang akan kau dapatkan di sini. Ambil dan pergi. Ketika dia melihat uang itu, bola matanya hampir keluar dari kelopak matanya. Dia mengambil koper itu dan langsung pergi. Evilia hanya bisa melihat pria itu pergi menjauh. Seluruh kota menyambut Rapunzel dengan tangan terbuka. Dengan uang yang dia punya, dia memperbaiki gedung teater dan panggungnya. Dia juga membantu orang-orang yang membutuhkan. Dia tidak pernah lagi kembali ke Hollywood, dan dia hanya bermain di teater di kota tercintanya. Hey guys, subscribe channel kita ya, Kondosan, dan tonton cerita dongeng yang paling populer, kartun, dan sajak anak-anak di channel kita.
Jangan lupa juga klik lonceng notifikasinya ya.